Kisah horor kali ini akan mengukir trauma di kehidupanmu yang normal, mempertanyakan kembali siapa saja yang berada di dekatmu. Kalau siap mendengarkan, jangan lupa like dan subscribe, serta jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian bisa bermimpi buruk dengan tenang. Selamat mendengarkan. Di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, tinggal seorang gadis bernama Nadia bersama kedua orang tuanya. Ia anak semata wayang, menurut semua tetangga dan catatan administratif yang ada. Tapi Nadia selalu bilang, ia punya seorang kakak perempuan bernama Kirana. Setiap orang yang mengenal keluarga itu akan berkata hal yang sama. Nadia itu manis, tapi sedikit berbeda. Kadang dia bicara sendiri, kadang dia tertawa sendirian di kamar. Tapi keluarganya baik, tidak pernah bikin masalah. Orang-orang hanya tidak tahu bahwa Nadia tidak pernah sendiri. Menurutnya, Kirana ada di sana. Selalu ada. Hari-hari Nadia berjalan seperti biasa. Ia berangkat ke sekolah, pulang sore hari, menyapa ibunya di dapur, lalu masuk ke kamar. Tak lama setelah itu, terdengar suara ketukan 3 kali di pintu kamarnya. Nadia akan membalas dengan masuk ke gang. Lalu ia akan tersenyum, seolah seseorang benar-benar masuk ke dalam. Di dalam kamarnya, ia duduk di lantai, membentangkan karpet kecil tempat ia dan Kirana biasa bermain kartu atau bercerita. Tidak ada suara selain suara Nadia, tapi wajahnya penuh kebahagiaan, seolah sedang berbagi cerita dengan orang yang amat dicintainya. Kirana, kata Nadia, adalah sosok yang pendiam tapi penyayang. Rambutnya panjang, suaranya lembut, dan senyumnya hangat. Ia suka duduk di samping Nadia, memeluknya saat hujan datang, atau membisikkan lagu-lagu lama ke telinganya. Tak ada yang tahu pasti sejak kapan kebiasaan ini dimulai. Tapi sudah bertahun-tahun, Nadia selalu bicara tentang Kirana. Ia yakin kakaknya nyata, bahkan lebih nyata daripada bayangan. Suatu hari di sekolah, guru wali kelas mengadakan sesi menggambar keluarga. Anak-anak lain menggambar ayah, ibu, dan adik atau kakak mereka. Nadia menggambar dirinya, ayah, ibu, dan Kirana. Ia mewarnai rambut Kirana dengan pensil warna hitam, panjang hingga ke punggung. Lalu menambahkan nama di atas kepala masing-masing. Temannya yang duduk di sebelah bertanya, "Kirana itu siapa?" "Kakakku," jawab Nadia singkat. Anak itu mengernyit. "Bukannya kamu anak tunggal?" Nadia menoleh cepat. "Siapa bilang? Kirana itu kakakku. Dia suka di rumah terus, makanya kamu gak pernah lihat." Gurunya kemudian memanggil Nadia ke depan. Dengan hati-hati, ia bertanya, "Sayang, kamu tahu kan, kamu anak tunggal?" Nadia menggeleng. "Enggak, Bu, aku punya kakak. Dia baik, dia selalu nemenin aku. Papa sama Mama juga tahu kok." Wali kelas itu tidak berkata banyak lagi hari itu. Tapi ia menghubungi orang tua Nadia, menyarankan agar Nadia dibawa ke psikolog. Malam itu, Nadia mendengar percakapan orang tuanya dari balik pintu kamar. Apa dia mulai ngomongin Kirana di luar rumah? Suara ibunya bergetar. "Iya, gurunya bilang begitu." "Gimana kalau orang-orang mulai tanya-tanya lagi?" "Henning." Akhirnya suara ayahnya terdengar pelan. "Mungkin kita terlalu membiarkan ini berjalan terlalu lama." Nadia tidak mengerti, tapi ia tidak peduli. Karena malam itu pukul 10 tepat, 3 ketukan terdengar lagi di pintunya. Ia membalas dengan senyum dan berkata seperti biasa, "Masuk, Kak." Hari-hari berlalu, tapi Nadia mulai merasakan perubahan. Kirana tak lagi sama. Ia masih muncul setiap malam, tapi sorot matanya dingin. Ia lebih sering diam, menatap ke arah sudut kamar. Kadang, ia berdiri di depan cermin selama berjam-jam, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Suatu malam, Nadia terbangun karena mendengar suara bisikan. Ia menoleh
dan melihat Kirana berdiri di pojok ruangan, membelakangi tempat tidur. "Kak," panggil Nadia. Kirana tak menjawab. "Kak Kirana." Lalu Kirana berbalik, perlahan. Matanya tampak kosong, wajahnya pucat. Ia melangkah pelan ke arah tempat tidur, dan saat jaraknya hanya tinggal 1 meter, ia membisikkan satu kalimat. "Aku nggak mau kamu punya teman selain aku." Sejak malam itu, keadaan Nadia memburuk. Ia menolak pergi ke sekolah. Ia takut meninggalkan kamar. Ia mulai menggambar sosok Kirana di seluruh buku gambarnya dengan mata hitam kosong dan senyum yang menakutkan. Orang tuanya semakin khawatir, tapi mereka tidak pernah memarahi Nadia. Sebaliknya, mereka selalu mencoba bersikap hangat, seolah menutupi sesuatu. Sampai suatu malam saat listrik padam karena hujan deras, Nadia turun ke gudang untuk mencari lilin. Di sana ia menemukan sebuah kotak tua berisi album-album lama. Ia membuka satu album yang dilapisi kain abu-abu lusuh. Dan di halaman pertama, ia melihat foto keluarga. Papa, mama, dirinya yang masih kecil, dan Kirana. Di bawah foto itu ada tulisan tangan. Kirana Rahmawati, 2001 sampai 2017. Tangan Nadia gemetar. Ia membuka halaman berikutnya. Semua foto Kirana ada di situ. Foto ulang tahun, foto waktu sakit, hingga satu foto Kirana di dalam peti, dikelilingi bunga melati. Nadia berlari ke atas. Matanya basah, suaranya gemetar. "Papa, mama, Kirana. Kirana udah meninggal." Ibunya menutup mulutnya, menangis seketika. Ayahnya menatap lantai, tak mampu berkata apa-apa. "Kenapa kalian gak bilang? Kenapa kalian biarin aku terus mikir dia masih hidup?" Sang ibu memeluk Nadia erat. Di antara tangisnya, ia berkata, "Maaf, Nak. Waktu Kirana meninggal, kamu masih terlalu kecil. Kamu gak terima, kamu nangis tiap malam. Kamu bicara seolah dia masih ada. Dan kami gak tega ngasih tahu. Akhirnya kami ikut saja. Kami pikir kamu akan pulih sendiri." Tapi Nadia tahu, semua sudah terlambat. Ia telah hidup bersama kenangan yang perlahan berubah menjadi bayangan. Malam itu, Nadia kembali ke kamar. Ia duduk di lantai seperti biasa, memandangi pintu. 10 menit lewat pukul 10. Tak ada ketukan. 15 menit, masih hening. Nadia mulai menangis. Perlahan, tubuhnya gemetar. Ia memeluk lututnya, berusaha menerima kenyataan bahwa semua itu hanya ilusi. Lalu, tok, tok, tok. 3 ketukan, pelan, tapi jelas. Nadia membeku. Matanya menatap pintu. Tak berani menjawab, tapi ketukan itu kembali terdengar. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras, lebih cepat. Nadia berdiri, tubuhnya gemetar. Ia perlahan mendekat ke pintu. Tapi sebelum sempat membuka, ia mendengar suara dari dalam kamarnya sendiri, dari belakangnya. "Kenapa kamu gak jawab? Aku udah di dalam dari tadi." Nadia berbalik cepat. Kosong, tak ada siapa-siapa. Sejak malam itu, Kirana kembali muncul. Tapi bukan seperti dulu. Sosok itu hanya berdiri diam, di cermin, di sudut kamar, di balik pintu lemari. Ia tak bicara. Ia hanya menatap. Nadia makin tenggelam dalam kebingungan dan rasa takut. Ia mulai tak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Orang tuanya membawa Nadia ke psikolog. Tapi saat dokter bertanya, "Kamu lihat Kirana sekarang?" Nadia hanya tersenyum kosong. "Iya, dia duduk di belakang Anda." Malam-malam Nadia semakin sunyi, tapi juga semakin mencekam. Ia sering terbangun karena suara bisikan atau suara tawa pelan dari balik tirai jendela. Sampai suatu pagi, ibunya menemukan tulisan aneh di tembok kamar. "Jangan usik dia, dia milikku." Tulisannya tidak seperti tulisan tangan Nadia, lebih seperti goresan, seperti cakaran. Hari terakhir Nadia di rumah itu adalah hari yang sunyi. Ia tidak keluar kamar, tidak menjawab saat dipanggil. Saat pintu dibuka, kamar Nadia kosong.
tapi semua jendela terkunci dari dalam. Di dinding hanya ada satu tulisan besar, Kirana gak pernah pergi. Nadia tidak ditemukan sampai sekarang. Polisi dan relawan sudah mencari ke seluruh kota, tapi seolah ia menghilang begitu saja. Beberapa tahun kemudian, rumah itu dijual. Keluarga Nadia pindah kota. Rumah itu sempat kosong cukup lama, sampai akhirnya dihuni pasangan muda yang baru menikah. Malam pertama mereka di sana, istrinya dibangunkan oleh suara ketukan pelan di pintu kamar. Tok, tok, tok. Ia pikir itu suaminya. Tapi saat ia membuka mata, suaminya sedang tertidur di sebelah. Ketukan itu terdengar lagi, lebih keras. Dan dari arah cermin di pojok kamar, samar-samar terlihat seorang gadis kecil sedang tersenyum.